Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramdhani dari kelas 2C Karyawan. Saya akan menjelaskan tentang pemberian jenis obat pada mata. Farmakoterapi di bidang ophthalmologi mencakup penggunaan obat-obat diagnosis untuk memudahkan pemeriksaan pasien, diagnosis pasien, dan penggunaan obat-obat terapeutik untuk mengobati pasien dengan penyakit atau kelainan pada mata. Pemberian obat-obatan pada mata merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi para ahli farmakologi dan para dokter mata karena anatomi dan fisiologi yang unik tentang pemberian obat pada mata dikarenakan adanya hambatan statis dan hambatan dinamis. Hambatan statis berupa lapisan kornea, sklera, sawar darah aqueous, dan sawar darah retina. Hambatan dinamis berupa aliran darah koroid, aliran darah konjungtiva, dan eliminasi air mata. Kedua hambatan tersebut mempersulit proses pemberian dan penyerapan obat pada mata, terutama untuk segmen posterior. Berikut adalah obat-obatan yang digunakan pada mata, yaitu pemberian topikal. Penyerapan obat yang diberikan secara topikal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penyerapan transkorneal dan penyerapan transkonjungtival, atau disebut juga transkleral. Obat-obat lipofilik mempunyai indeks penyerapan yang lebih tinggi melalui rute transkorneal karena komposisi epitel kornea yang sebagian besar tersusun oleh lemak. Obat yang bersifat hidrofilik dan bermolekul besar diserap lebih baik secara transkonjungtiva. Kedua, ada tetes mata, merupakan larutan steril dan sebagian besar bersifat isotonik yang mengandung obat-obatan atau hanya sebagai air mata buatan. Metode pemberian ini sangat umum karena cara produksinya yang sederhana, harga yang murah, dan mudah digunakan pasien. Kekurangan dari sediaan ini adalah 95% dari obat ini dieliminasi oleh aparatus Raklimar. Ketiga, kita ada salep. Salep mata adalah suatu sediaan yang steril, semi-solid, dan homogen. Sediaan ini membutuhkan zat non-aqueous yang tidak mengiritasi mata. Salep memiliki 4 jenis yang berbeda, yaitu oleaginous base yang punya dasar minyak, absorption base yang digunakan sebagai pelunak dan mengandung lanolin, water soluble base yang hanya mengandung zat larut air dan mempunyai berat molekul yang tinggi, dan water removable base yang merupakan minyak di dalam emulsi. Selanjutnya ada hidrogel. Hidrogel dibentuk dari sediaan kental yang dilarutkan di air atau cairan hidrofilik. Sediaan ini digunakan untuk meningkatkan waktu tinggal obat permukaan mata. Hidrogel lebih mudah diterima oleh pasien karena efek samping sistematik yang lebih sedikit. Terdapat dua tipe hidrogel, yaitu performer gel dan C2 gel. Performer gel berbentuk larutan kental sederhana yang dioleskan ke mata. Gel polimerik ini sering digunakan sebagai hidrogel bioadhesive untuk meningkatkan waktu tinggal obat di permukaan mata dan mengurangi frekuensi pemberian. In situ gel diberikan dalam bentuk tetesan pada mata dan akan mengalami perubahan dari larutan ke gel pada cul-de-sac karena perubahan eksternal. Perubahan eksternal yang mempengaruhi bentuk in situ gel adalah pH, temperatur, dan konsentrasi ion. Sediaan ini meningkatkan bioavailabilitas dengan meningkatkan durasi kontak dengan kornea dan mengurangi frekuensi pemberian. Selanjutnya ada emulsi. Merupakan sediaan yang dibentuk dari cairan yang tidak bercampur yang stabil oleh surfaktan. Emulsi memiliki sifat jernih dan stabil secara termodinamik. Terdapat dua emulsi, yaitu oil in water dan water in oil. Sediaan ini lebih sering digunakan untuk obat mata adalah emulsi oil in water karena toleransi pasien yang lebih besar dan tingkat iritasi yang lebih rendah. Sifat sediaan ini yang tahan lama dan tingkat bioavailabilitas yang lebih tinggi membuat sediaan ini menjadi salah satu sediaan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya kita ada ophthalmic insert. Sediaan ini terbuat dari materi polimerik yang diletakkan pada cul-de-sac konjungtiva antara sklera dan kelopak mata.
Bentuk sediaan ini dikembangkan untuk meningkatkan bioavailabilitas dengan meningkatkan waktu kontak antara obat dan permukaan bola mata. Teknik penghantaran zat aktif dan pada sediaan ini adalah secara pelepasan dengan konsentrasi yang terkontrol selama waktu yang ditentukan. Ophthalmic insert tidak memerlukan pengawet dan harus segera diambil apabila sudah tidak diperlukan. Sediaan ini dibuat untuk meningkatkan bioavailabilitas dan mekanisme kerja obat dengan cara meningkatkan waktu kontak antara obat dan jaringan bola mata. Sediaan ini memiliki kekurangan pada segi kenyamanan pasien karena bentuknya yang solid, penempatan dan pelepasan yang sulit. Yang terakhir, kita ada lensa kontak, merupakan plastik transparan yang berbentuk bulat, tipis, dan melengkung yang diletakkan di permukaan bola mata. Pemberian obat menggunakan lensa kontak akan meningkatkan waktu tinggal obat di permukaan mata. Pemberian obat pada lensa kontak dilakukan dengan cara pencetakan atau dengan cara peredaman sederhana. Hal yang harus diperhatikan pada pembuatan sediaan ini adalah mempertahankan permeabilitas oksigen dan kejernihan dari lensa kontak tersebut. Kesimpulannya, pemahaman tentang metode pemberian obat pada mata penting dalam menentukan terapi yang tepat pada pasien. Adanya sawar anatomi mata sangat mempengaruhi pemilihan sediaan obat yang digunakan. Sediaan obat optikal digunakan untuk kelainan pada segmen anterior mata. Suntikan lokal dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi obat yang tinggi dan di target jaringan. Terima kasih untuk atensinya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.